Dan untuk membahasnya secara langsung kita telah terhubung bersama dengan Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing. Selamat siang Pak Tongam, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Selamat siang, Bu. Iya, ini yang sudah diberantas oleh SWI cukup banyak juga ya Pak, 3.193 P2P lending ilegal per 22 Juni 2021. Dari catatan SWI ini trennya memang meningkat atau seperti apa sih Pak untuk pinjol ilegal ini? Ya, pemberantasan pinjol ilegal ini dimulai pada 2018, di mana pada saat itu masyarakat kita mendapatkan penawaran-penawaran pinjaman online ilegal. Pada 2018 ada 404 pinjaman online ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi, kemudian meningkat di 2019 1.493 dan 2020 agak menurun sedikit 1.026 entitas, dan di tahun 2021 sampai dengan 22 Juni ada 304 platform. Dengan demikian kita mengharapkan dengan semakin teredukasinya masyarakat dan dengan pemberantasan yang secara masif dilakukan Satgas Waspada Investasi, kita melihat penurunan angka dari penawaran pinjol ilegal ini. Terjadi penurunan angka ya Pak dari pinjol ilegal ini. Kalau menurut Anda Pak melihat apa yang terjadi selama ini, apakah memang ini pemain-pemain yang misalnya sudah terungkap mereka adalah pelaku pinjol ilegal, kemudian bertransformasi lagi, membuat pinjaman online baru lagi, aplikasi seperti apa sih Pak motif-motifnya dan juga modusnya? Iya, memang ada yang kita temukan bahwa para pelaku ini adalah pelaku-pelaku yang memang dulunya melakukan kegiatan fintech lending ilegal, kemudian kita blokir, dia membuat baru lagi, mengganti nama. Ini terjadi. Karena apa? Karena memang saat ini sangat mudah untuk membuat aplikasi situs web melalui teknologi informasi saat ini. Dan juga banyak sekali aplikasi ini juga IP-nya atau servernya ada di luar negeri. Dan kalau kita lihat modus-modus pelaku yang melakukan kegiatan fintech lending atau pinjol ilegal ini, yang pertama mereka itu tidak terdaftar di OJK. Kemudian pinjaman itu sangat mudah diperoleh oleh masyarakat, tapi sangat menjebak dengan fee yang besar. Contohnya pinjam 1 juta yang ditransfer hanya 600.000, bunganya sangat tinggi, bisa sampai 3% per hari, dan jangka waktunya sangat pendek, hanya 7 hari. Dan yang paling membahayakan adalah mereka selalu meminta masyarakat peminjam untuk bisa diakses segala kontak dan data yang ada di HP. Nah, ini menjadi masalah tentunya nanti pada saat penagihan, karena mereka itu biasa melakukan teror intimidasi pada seluruh kontak di HP. Dan juga ada indikasi-indikasi juga dari peminjam ini melakukan transfer meskipun masyarakat tidak melakukan pinjaman. Nah, ini juga sangat berbahaya juga, di mana mereka menyasar masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Dan kalau kita lihat saat ini juga banyak penawaran-penawaran melalui pesan SMS atau WA. Nah, dengan ini kami sampaikan kepada masyarakat bahwa setiap penawaran pinjaman online melalui SMS adalah ilegal dan tidak dibolehkan pinjol yang terdaftar di OJK untuk melakukan penawaran atau pemasaran melalui SMS. Nah, di sisi lain memang ada modus dari peminjam. Kalau tadi dari pelaku, dari peminjam ini memang tidak melakukan pengecekan legalitas dari fintech ini. Yang kedua, mereka selalu memberikan izin untuk mengakses seluruh data dan kontak di HP kepada peminjam. Ini juga menjadi masalah. Harusnya masyarakat lebih waspada untuk tidak memberikan akses kontak dan data di HP kepada pelaku pinjol ini. Kemudian juga yang menjadi masalah dari peminjam adalah mereka melakukan peminjaman dengan prinsip gali lubang tutup lubang, meminjam untuk menutup utang lama. Ini juga sangat berbahaya. Seperti kita ketahui banyak juga masyarakat kita meminjam lebih dari 10, bahkan ada sampai ratusan pinjol ilegal. Nah, ini kami lihat bukan merupakan perilaku yang baik dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat kalau sudah tidak mampu membayar pinjaman, jangan menggali lubang, jangan meminjam lagi untuk menutup pinjaman yang lama. Dan juga saat ini masyarakat kita ada yang menerima teror, intimidasi, dan kami sangat mengharapkan ini adalah tindakan yang harus dilakukan proses hukum. Oleh karena itu masyarakat yang menerima teror, intimidasi harus melapor ke polisi. Iya, Pak Tongam, apa langkah dari SWI sendiri Pak untuk mengantisipasi agar pelaku pinjol ilegal ini masuk lagi ke industri pinjaman online?
Ya, dari Satgas Waspada Investasi dan OJK melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif. Preventif, kami secara berlanjut melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat agar waspada terhadap penawaran pinjol ilegal dengan suatu tips yang memang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa apabila masyarakat meminjam dari pinjaman online, jangan pernah akses kepada pinjol ilegal. Daftarnya coba dicek dulu di website OJK atau tanyakan ke kontak center 57 157 di OJK. Kemudian kami melakukan edukasi dengan berbagai cara, melalui webinar, kemudian melalui media untuk memahamkan masyarakat agar bisa tidak terjerat pada fintech lending ilegal ini. Kemudian secara represif kami menghentikan kegiatan fintech ilegal seperti tadi disampaikan ada 3.193 fintech atau pinjol ilegal saat ini. Kemudian kami blokir situs web aplikasi melalui Kominfo dan kami sampaikan kepada Baris Krim Polri laporan informasi mengenai fintech lending ini. Tetapi yang menjadi concern kami di sini adalah bahwa pemberantasan pinjol ilegal ini adalah perlu dukungan dari masyarakat tentunya. Jadi peran serta masyarakat juga sangat diperlukan agar tidak pernah akses kepada fintech lending ilegal ini. Oke Pak Tongam. Kemudian yang kami ingin ketahui beberapa waktu sebelumnya nih ya Pak, kan ramai diberitakan bahwa pelaku pinjol ilegal ini juga ada yang dari negara lain misalnya China. Kalau sekarang seperti apa Pak trennya? Apakah sudah mulai surut untuk pelaku-pelaku dari negara lain ini Pak? Iya, memang banyak juga pelaku-pelakunya berada di luar Indonesia. Dari data yang kami kumpulkan, dari sampel yang kami kumpulkan, server yang ada di Indonesia hanya sekitar 22%. Sekitar 40% itu tidak diketahui servernya di mana karena mungkin melakukan kegiatan-kegiatan pinjol ilegal ini melalui media sosial. Dan sisanya ada di luar negeri, ada di Singapura, Malaysia, China, India. Nah ini memang menjadi tugas kita bersama bahwa pelaku ini dengan berbagai cara melakukan penipuan kepada masyarakat dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak manusiawi tentunya, dengan memberikan bunga tinggi, fee tinggi, kemudian teror intimidasi. Nah, yang menjadi target kita adalah bagaimana masyarakat kita sebagai demand di sini agar mengetahui bahwa akses kepada pinjol ilegal ini sangat membahayakan bagi mereka. Oke, Pak Tongam, kemudian kalau kita lihat ini dari data yang ada sebenarnya mungkin adanya fintech pinjol ilegal ini juga mereka mencoba memanfaatkan pertumbuhan yang luar biasa dari sektor fintech P2P lending. Nah, kalau menurut catatan dari OJK sendiri ini seperti apa sih Pak potensi untuk pertumbuhan fintech P2P lending ini di Indonesia, Pak Tongam? Iya, kebutuhan dana masyarakat sangat besar saat ini yang sebagian besar memang dipenuhi dari sektor jasa keuangan formal, perbankan, pasar modal, kemudian juga dari perusahaan pembiayaan dan dari industri keuangan non-bank lainnya. Dan pinjaman online ini menjadi alternatif pendanaan masyarakat di mana masyarakat kita yang tidak bisa dilayani oleh sektor jasa keuangan formal bisa mendapatkan dana dari fintech lending ini. Dari data yang ada, kalau kita lihat saat ini ada 125 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK dengan nasabah mencapai 60 juta rekening dan jumlah dari dana yang disalurkan mencapai 190 triliun dengan outstanding saat ini 20 triliun, bahwa memang potensinya sangat besar. Nah, yang menjadi masalah saat ini adalah pinjol ilegal ini yang disasar adalah cash loan. Jadi dengan target bukan pengembangan UMKM atau pengembangan perekonomian masyarakat, justru yang disasar mereka adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan plafon sekitar 1 juta atau 2 juta. Jadi fintech lending yang ilegal ini justru sangat membahayakan masyarakat karena tidak memberikan suatu solusi perekonomian untuk membiayai sektor-sektor yang produktif. Iya, Pak, untuk literasi masyarakat seperti apa agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal? Ya, kami ada tips ke masyarakat, ada 3 tips. Yang pertama, apabila masyarakat
ingin meminjam secara online, pinjam hanya pada fintech lending yang terdaftar di OJK. Daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id atau kontak center OJK 157. Kemudian yang kedua, masyarakat diminta untuk meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam untuk menutup utang lama, akan sangat berbahaya. Ketiga, masyarakat diminta apabila melakukan pinjaman untuk memahami terlebih dahulu risikonya, kewajibannya, bunganya. Jangan nanti setelah meminjam baru menyesal. Jadi ada kewaspadaan dalam meminjam. Oleh karena itu kami mengharapkan masyarakat supaya cerdas meminjam. Kalau untuk masyarakat yang sudah terlanjur terjebak dalam pinjaman online yang ilegal, terlilit utang begitu besar, sebenarnya seperti apa sih Pak dari regulator dan otoritas sendiri untuk menangani persoalan seperti ini? Ya, kami mengharapkan kepada masyarakat yang saat ini sudah terlanjur meminjam dari fintech lending atau pinjol ilegal untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama tentunya segera melunasi hutangnya dari pinjol ini. Yang kedua, apabila belum ada kemampuan untuk melunasi hutang, agar dilakukan negosiasi untuk restrukturisasi, pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, atau hal-hal yang meringankan lainnya. Namun demikian apabila tidak disetujui, jangan sampai meminjam lagi untuk menutup pinjaman-pinjaman yang lama, sehingga kita bisa memutus mata rantai pinjaman itu. Jadi jangan gali lubang tutup lubang. Apabila masyarakat sudah mendapatkan penagihan tidak beretika, teror, intimidasi, pelecehan, kami minta untuk memblokir semua nomor kontak yang mengirim teror tersebut. Kemudian beritahu ke seluruh kontak di HP bahwa apabila ada pesan dari pinjol agar diabaikan. Dan tentu kami mendorong agar segera lapor ke polisi untuk dilakukan proses hukum. Dan apabila teror masih lanjut, masyarakat diminta untuk melampirkan laporan polisi pada kontak penagih yang masih muncul. Oke, terima kasih Pak Tongam L. Tobing sudah bergabung bersama kami di Profit dalam segmen khusus Fintech Week di CNBC Indonesia. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.